Halo semuanya, pada pertemuan materi ilmu hayat hari ini, kita akan membahas tentang sistem metabolisme ya. Nah, materi ini diawali dengan satu pertanyaan bahwa apa itu yang disebut dengan metabolisme? Kita artikan sebelumnya, sehingga metabolisme itu adalah bagaimana tubuh kita itu mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Nah, untuk apa? Ini adalah untuk menjaga kita tetap hidup dan berfungsi, gitu ya. Kalau kamu hidup tidak berfungsi, berarti metabolisme terganggu ya. Kemudian metabolisme ini terdiri dari semua proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh setiap detik. Sehingga dengan adanya proses ini, kita bisa eh, menggunakan beberapa makanan yang telah dijadikan sebagai energi tadi untuk berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian proses-proses ini itu membantu kita untuk bernafas, bergerak, menyembuhkan, dan banyak lagi ya. Sehingga dengan adanya proses ini, ketika kamu terluka atau lain sebagainya, maka sel-sel yang ada dalam tubuh kita bisa eh, berusaha untuk merecovery tubuh tersebut ya. Kemudian menjaga keseimbangan proses-proses ini disebut homeostasis. Kemudian inilah yang membuat tubuh berfungsi dengan lancar. Oke. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan energi ya? Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan yang tersedia ya. Nah, dari semua beberapa atau dari beberapa makanan yang tersedia tadi, sebetulnya karbohidratlah yang menjadi sumber energi utama ya. Kayak gitu. Kemudian tiga gizi yang biasa atau yang harus kita dapatkan atau pada umumnya yang terdapat dalam makanan ya. Seharusnya pertama ada karbohidrat, ada lemak, kemudian protein dalam makanan. Lalu ada pertanyaan nih, bagaimana urutannya karbohidrat menjadi energi? Gitu ya. Nah, pertama, sebentar. Nah, pertama, makanan atau karbohidrat ini melakukan proses pemecahan di mulut ya. Sehingga dalam proses ini enzim petialin namanya yang ada dalam liur itu akan memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Kemudian pemecahan ini menjadikan makanan atau karbohidrat tadi menjadi lebih sederhana ya. Nah, kemudian proses dalam mulut telah selesai, maka dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, dalam lambung ini terdapat proses pemecahan karbo tadi yang sudah dalam bentuk glukosa. Ini terjadi di lambung dan usus. Perubahan karbohidrat ini menjadi glukosa berlanjut di dalam lambung dan usus ya. Jadi dengan cara ini karbo yang tadi kamu konsumsi itu akan menjadi molekul glukosa yang lebih sederhana lagi, begitupun sampai di usus halus. Lalu kemudian proses yang selanjutnya adalah penyerapan glukosa di usus halus. Sehingga eh, karbo yang sudah menjadi molekul glukosa tadi itu nanti diserap oleh organ yang namanya usus halus ya dan diedarkan ke seluruh tubuh bersama aliran darah. Nah, lalu kemudian situ dulu. Proses pembentukan energi dari glukosa. Nah, seperti ini prosesnya ya. Jadi eh, ketika ada satu makanan yang masuk dalam tubuh, maka dia akan dideteksi. Nah, adanya pelonjakan gula tadi akan mendeteksi gula darah yang naik, tubuh segera mengirimkan sinyal ke pankreas. Lalu kemudian, nah ini bentuknya ya, salah satu ilustrasinya adalah pankreas. Organ pankreas ini menanggapinya dengan melepaskan insulin, sehingga
adanya makanan ke dalam pankreas ini, organ pankreas akan melepaskan beberapa insulin ya. Lalu kemudian hormon insulin ini akan membukakan pintu, istilahnya begitu ya, sel tubuh agar glukosa dari darah ini bisa memasukinya. Sehingga di dalam sel nanti glukosa ini melewati serangkaian proses kimiawi bersama oksigen untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ATP inilah yang kemudian disebut sebagai energi yang ada dalam tubuh. Nah, ini digunakan untuk berbagai macam aktivitas ya, seperti untuk bernafas tadi melakukan dan melakukan aktivitas yang lain. Kemudian tiap sel pada tubuh ini menggunakan ATP tadi yang dihasilkan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Gitu ya. Kalau kamu tidak paham, kamu silakan ulang untuk prosesnya ya. Lalu kemudian ada satu pertanyaan yang menyatakan bahwa bagaimana cara menjaga tubuh ini tetap sehat. Nah, kita fokus pada homeostasis ya. Jadi homeostasis ini adalah proses tubuh mempertahankan keadaan stabil di tengah perubahan lingkungan, baik dari dalam tubuh maupun di luar tubuh. Nah, mekanisme ini berperan penting agar organ dan sistem tubuh bisa berfungsi secara optimal sehingga kesehatan tetap terjaga gitu ya. Jadi ketika kamu mengalami beberapa gangguan kesehatan misalnya seperti batuk, flu dan lain sebagainya, nah kemungkinan besar eh, homeostasisnya ini cukup terganggu ya sehingga ada beberapa tubuh merespon dengan beberapa indikasi yang diindikasikan sebagai itu adalah mengalami sakit gitu ya. Nah, fungsi homeostasis itu apa? Pertama, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Homeostasis adalah alasan tubuh kita bisa menjaga suhu sekitar 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Jadi meski cuaca di luar panas atau dingin, tubuh kamu itu atau tubuh kita dijaga suhunya agar sesuai dengan range ini ya. Itu antara 36,5 sampai 37. Di bawah 36,5 ya kamu akan mengalami kedinginan atau hipo ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 37 maka ini adalah indikasi demam biasanya. Kemudian saat kita kepanasan, ini tubuh akan berkeringat untuk meningkatkan diri. Sehingga salah satu bentuk pertahanan tubuh untuk menurunkan suhu dalam tubuh ini, salah satunya adalah mengeluarkan keringat ya. Sebaliknya, jika kedinginan, tubuh akan menggigil agar panas terjaga. Nah, proses ini penting agar enzim dalam sel tubuh ini terus bekerja secara optimal. Jadi kalau misalkan kamu habis mandi jam subuh tuh, kadang gigi suka cetruk ya. Itu tuh salah satu bentuk tubuh untuk menghangatkan diri. Nah, fungsi homeostasis yang kedua adalah mengatur kadar gula darah. Jadi keseimbangan kadar gula darah ini sangat penting agar tubuh ini tetap bertenaga dan organ bekerja normal. Kalau gula darah kamu di bawah batas normal, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan dari dalam tubuh kamu gitu ya. Sehingga eh, salah satu contohnya ada gini ya. Jadi kamu pernah nggak kalau misalkan di satu waktu kalau di bahasa Sunda itu nggak gibrig gitu atau kayak nggak geder gitu. Nah itu kemungkinan kadar gula darah kamu itu sedang kecil ya. Maka orang tua zaman dulu biasanya mengatasinya dengan meminum eh, cairan yang bersifat manis gitu ya, atau misalnya air gula dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian homeostasi ini mengatur kadar gula darah dengan melibatkan hormon insulin yang menurunkan gula jika terlalu tinggi, serta hormon glukagen yang meningkatkan jika terlalu rendah. Nah, jadi ini yang penting ya, kalau kamu kekurangan kadar gula dalam darah, ini kamu akan nggak gidir gitu kalau kurang ya. Tapi kalau misalnya kelebihan dan itu sifatnya menetap ya, kamu bisa disebut dengan diabetes lah gitu ya. Nah, homeostasis inilah yang kemudian mengatur agar kadar gula dalam tubuh itu adalah seimbang. Fungsi homeostasis yang selanjutnya adalah menyeimbangkan cairan dan elektrolit tubuh. Jadi homeostasis ini adalah sistem yang membantu ginjal mengatur kadar air dan garam di dalam tubuh. Lalu kemudian ginjal itu akan mengeluarkan kelebihan cairan atau menyimpan air jika tubuh kekurangan.
Dan mekanisme ini penting untuk mencegah yang pertama dehidrasi, pembengkakan, serta menjaga kerja jantung dan otak gitu ya. Fungsi yang selanjutnya adalah mengendalikan tekanan darah. Tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah bisa menimbulkan risiko kesehatan. Nah, apa yang akan terjadi ketika kamu melebihi atau tekanan darah yang kamu miliki itu melebihi dari batas normal? Ini akan eh, menyebabkan beberapa permasalahan ya. Pertama, hmm, kita tahu bahwa jaringan yang ada dalam tubuh kita atau saluran-saluran kecil itu kan kecil ya. Nah, ketika tekanan darah kamu tinggi, maka dia akan menyebabkan peredaran darah yang terganggu gitu ya. Sehingga beberapa tekanan darah atau beberapa nilai tekanan darah ini akan menyebabkan beberapa fungsi dalam tubuh kita itu tidak berfungsi. Atau risiko yang paling fatal itu adalah pecahnya pembuluh darah di otak ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan salah satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan, yaitu stroke ya. Homeostasis ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, misalnya dengan mengatur denyut jantung dan pelepasan hormon-hormon tertentu ya. Nah, kemudian ketika kamu berolahraga, detak jantung dan tekanan darah ini meningkat, lalu kembali normal saat istirahat. Gitu ya. Nah, fungsi yang kelima adalah menjaga pH darah tetap seimbang. Jadi proses kimia tubuh ini seperti metabolisme hanya bisa berjalan atau beroperasi dengan baik jika pH-nya stabil. Kemudian homeostasis ini adalah mekanisme yang mengatur keseimbangan asam basa darah sehingga pH tetap dalam batas yang sehat dan tubuh tidak gampang sakit, gitu ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah menetralkan racun. Jadi homeostasis ini juga melibatkan kerja hati dalam menetralisir zat-zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, hati ini akan memecah dan membuang racun tadi agar tidak merusak sel dan organ tubuh lainnya, gitu ya. Sehingga sebetulnya fungsi homeostasis ini cukup banyak, cuma dengan beberapa rangkuman yang tadi kamu bisa melakukan studi lanjut bagaimana fungsi yang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah apa fungsi dari metabolisme ya. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian metabolisme, kemudian fungsi homeostasis. Nah, sekarang sebetulnya apa fungsi dari metabolisme ya? Fungsinya ini adalah cara tubuh menggunakan energi untuk semua aktivitas tubuh gitu ya. Jadi sebetulnya metabolisme ini adalah proses penggunaan energi yang berasal dari makanan yang kamu makan. Kemudian metabolisme tubuh ini tidak pernah berhenti bahkan saat beristirahat dan tidur. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Ini ada hipoter. Ini adalah kegagalan sistem metabolik tubuh untuk mempertahankan homeostasis suhu akibat paparan dingin yang ekstrim. Nah, ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal ya, seperti pakaian basah, kemudian kelelahan, dan kurangnya asupan energi. Nah, dalam kondisi seperti ini, tubuh manusia itu akan melakukan termogenesis namanya. Ini termogenesis itu adalah proses di mana tubuh menghasilkan panas yang natural. Nah, pendaki yang kelam itu akan indikasi bahwa pendaki tersebut kehabisan glikogen ya dalam otot dan hati. Kemudian tanpa bahan bakar, artinya makanan ya, tubuh tidak bisa memproduksi panas tadi. Nah, kemudian penurunan suhu otak ini akan menyebabkan kebingungan atau linglung ya, bicara cadel dan penurunan kesadaran, setengah sadar atau linglung. Makanya kalau kamu menemukan beberapa kasus terkait dengan hipotermia, biasanya eh, orang yang dengan kondisi ini meracun, apa gimana ya, agak ngelantur ngomongnya ya. Nah ini kalau sudah dalam fase ini, sebaiknya kamu melakukan beberapa pertolongan pertama lah gitu ya. Ini diakibatkan oleh penurunan suhu dalam otak ya. Kemudian ketika kamu sudah melihat beberapa indikasi lain atau indikasi lain seperti pernapasan melambat, detak jantung tidak teratur, dan dalam kasus fatal ini akan menyebabkan gagal nafas. Sehingga biasanya kasus dengan orang yang dalam hipotermia ini biasanya
langsung segera ditangani ya. Salah satunya bisa kamu gunakan beberapa bahan untuk menghangatkan tubuhnya ya. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa teknologi yang ditemukan dari hasil kajian metabolisme ini ya. Salah satunya adalah bioreaktor ya. Adalah alat yang digunakan untuk menumbuhkan sel atau mikroorganisme agar dapat menghasilkan produk tertentu melalui proses metabolisme ya. Nah, dalam bioreaktor ini mikroorganisme bertindak sebagai mesin biologis yang memproses bahan baku menjadi produk seperti antibiotik, vaksin, enzim, dan bioetanol. Nah, kalau kita berbicara tentang bioetanol, kita ingat seseorang ya, gitu. Kemudian, ini ada beberapa kejadian dalam proses homeostasis, salah satunya adalah tidak terkontrolnya gula ya. Nah, dengan adanya ini, beberapa peneliti, ini adalah mahasiswa, ini menghasilkan satu ide untuk mengukur gula darah non-invasif. Artinya biasanya kalau misalkan untuk mengukur gula darah kan kamu harus diambil sampel darahnya. Nah, dengan adanya ide-ide dan pembahasan dalam metabolisme sehingga tercipta satu glukosaga. Nanti kamu silakan cari ya informasi tentang ini. Glukosaga ini adalah alat ukur darah non-invasif sehingga ketika kamu akan mengukur gula darah ini kamu tidak perlu atau kita tidak perlu mengambil sampel darahnya, melainkan hanya melihat eh, melihat beberapa indikator yang sudah dikalibrasi dengan alat ini sehingga dengan hanya menempelkan tangan jari misalnya ini sudah bisa terlihat berapa gula darah yang ada dalam tubuh. Oke, segitu aja teman-teman. Teman-teman, enggak setelah ini kamu silakan lanjutkan dalam tugasnya ya. Ada beberapa tugas. Yang pertama, tugas satu, ini tubuh manusia membutuhkan energi dari makanan untuk melakukan aktivitas seperti berjalan. Energi di ini dihasilkan oleh proses metabolisme dalam sel ya. Yang jadi pertanyaan adalah, jelaskan bagaimana tubuh manusia ini mengubah makanan menjadi energi, kemudian bandingkan proses tersebut dengan cara mesin kendaraan yang mengubah bahan bakar menjadi energi. Apa persamaan dan perbedaannya? Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah mitokondria. Nah, mitokondria yang telah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya, ini dikenal sebagai pembangkit energi sel ya, karena menghasilkan ATP melalui respirasi sel ya, ATP tadi. Nah, pertanyaannya adalah, jika mitokondria dianalogikan dengan sistem energi dalam teknik mesin, komponen apa dalam mesin yang paling mirip dengan fungsi mitokondria tersebut, atau mitokondria tersebut ya. Kemudian jelaskan alasan kamu dan bagaimana prinsip kerjanya dibandingkan dengan metabolisme dalam sel. Lalu kemudian tiga, tubuh manusia ini memiliki sistem metabolisme yang sangat efisien dalam mengubah makanan menjadi energi kan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut pendapat kamu apa yang dapat dipelajari oleh para insinyur teknik mesin dari sistem metabolisme manusia tersebut untuk mengembangkan teknologi energi yang lebih efisien. Oke, gitu. Jadi dari ketiga tugas ini, silakan kamu pilih salah satu tugas yang menurut kamu relevan dengan kajian kamu ya, sehingga eh, dikerjakan atau kamu mengerjakannya bisa dengan maksimal gitu ya. Oke, gitu aja untuk tugasnya. Saya tunggu ya di form tugasnya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.